Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة sidang ta'lim rahimahullah, alhamdulillah kita pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama baru saja kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita masuki kepada bab al-istiqamah, bab istiqamah. Bab istiqamah diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah Anda sebagaimana yang Anda telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat lain, itu surat Fusilat ayat 20 hingga sama 30 hingga 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Terkadang ada kata-kata Rob diterima Tuhan, ada juga Allah diterima Tuhan, tapi maknanya berbeda. Kalau Rabbuna, Tuhan kami adalah Tuhan pencipta alam. Ini namanya Rob. Jadi kalau ada khotib mengatakan Rob,
itu berarti Tuhan kami pencipta alam. Yang kedua, Tuhan kami pemberi rezeki kepada alam. Setelah Allah menciptakan alam ini, Allah beri rezeki. Yang ketiga, kata Arab adalah disebut mudabbirul alam, yang mengatur seluruh alam ini. Kata Arab. Sedangkan Allah adalah disebut al-ma'lum, Tuhan yang wajib disembah oleh kita, yang wajib diibadati oleh kita, dan tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditegaskan di dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut diabadi dengan sebenarnya kecuali Allah. Itu namanya Allah, artinya makhluk, Tuhan yang diibadati. Jadi singkatnya, kalau kata Allah adalah pemberian Tuhan kepada kita tadi, pencipta alam semesta, pemberi rezeki dan pengatur. Jadi dari Allah untuk kita. Kalau Allah makhluk, dari kita untuk Allah. Jadi kebalikannya, segala peribadatan yang kita lakukan itu adalah untuk Allah. Ini yang dimaksud innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Nanti istiqamah nanti akan dijelaskan dalam syarah hadis ini. Tatanazzalul malaikatu, malaikat-malaikat akan turun ketika kita mengucapkan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Para malaikat akan turun. Untuk apa turun? Untuk memberikan berita. Alla takhafu alaihim, kamu semuanya jangan takut. Jadi tidak boleh takut. Kemudian wala tahzan, dan kamu jangan merasa bersedih. Wa abshiru bil jannah, lalu para malaikat mengatakan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga. Balasannya tidak lain, orang yang istiqomah ini itu surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang sudah dijadikan oleh kalian. Kata-kata ini menggunakan tu'adun, bentuk pasif, yang telah dijadikan oleh kalian. Nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindung kalian. Para malaikat nanti, khususnya ketika kita sedang syarat maut, akan menjadi pelindung penolong bagi orang-orang yang istiqomah. Fil hayatid dunya, yaitu di dunia, wa fil akhirah, dan akhirat. Jadi menjadi pelindung baik di dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kamu semuanya di dalam surga ini akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang kamu baru ingin. Jadi baru kita menginginkan sesuatu yang ada di surga, itu sudah didatangkan. Kenikmatan-kenikmatan surga tanpa susah payah lagi, baru ingin. Maaf, ini saya ada para musyarik ingin apa saja. Menginginkan yang ada di dunia, umpamanya kepengen mobil datang, kepengen pesawat datang pesawat. Subhanallah, kalau di surga ini tidak capek lagi. Ingin makanan, datangkan makanan yang lezat-lezat. Ini baru ingin. Kemudian yang kedua adalah walakum fiha ma tad'un. Dari dalam surga kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Kalau tadi baru ingin, ini diperkasa yang kalian minta. Nuzulan bil ghafurur rahim,
Itu adalah salah satu pemberian kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwafillah jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama besar dari Saudi Arabia, itu yang berdomisili dan memiliki pesantren besar di perkampungan namanya perkampungan Uneza, kotanya kota Qasim. Di situ masih banyak rumah-rumah orang Badung dan orang-orang Badung situ kumpul. Jadi kalau kita nanti berhaji, kalau ada biaya, mampir di Uneza, di pesantren Syekh Shalih Al-Utsaimin yang mensyarahkan, menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama masalah al-istiqomah lughatan. Istiqomah menurut bahasa atau menurut lugah adalah disebut as-sabilus, maksud as-sawa'us sabil. As-sawa'us sabil, jalan yang lurus. Itu menurut bahasa adalah jalan yang lurus, seperti ihdinas siratal mustaqim, itu dibilang Nabi kepada jalan yang lurus menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah ayyuhbital insanu ala syari'atillah, yaitu seorang yang berpegang teguh menjalankan syariat Allah, yaitu syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kata-kata istiqomah yaitu orang-orang yang selalu berpegang teguh menjalankan syariat Islam, itu namanya orang istiqomah. Seperti kita ketika sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, maksudnya di sini syariat Islam. Cuma sekarang syariat Islam belum berlaku di Indonesia ini yang terkait dengan masalah syariat. Kalau yang terkait dengan masalah ubudiyah, ibadah makhluk, kayak model sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya, itu berlaku di sini. Tapi kalau yang berkait dengan sistem, itu belum berlaku. Ini perlu perjuangan kita bagi umat Islam. Perjuangan melalui parlemen, silakan, nggak ada larangan. Perjuangan melalui non parlemen seperti pengajian-pengajian kita ini termasuk bagian daripada perjuangan untuk menggapai siratal mustaqim, yaitu tatanan hidup secara Islam. Kama amarallah, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita. Kemudian wa yuqaddimuha 'ala ikhlas. Cara melaksanakan syariat Islam itu, orang yang beristiqomah itu dalam keadaan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada unsur intimidasi, tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Jadi harus benar-benar ikhlas. Cara beristiqomah. Summa dzakara kemudian para pengarang kitab ini itu menyodorkan berbagai macam ayat seperti tadi yang sudah dikatakan, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Ifafillah jama'ah wal khitabul muwajjah lil rasul wa yakun lahu wa li ummatihi. Khitab ini ya, artinya firman Allah ini terutama diberikan kepada Rasul. Jadi Rasul diperintahkan untuk beristiqomah sebelum yang lainnya. Kemudian wa yakunu li ummatihi,
kemudian baru kepada umatnya, khususnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kita semuanya diperintahkan untuk beristiqomah. Oleh karena itu hukumnya wajib tiap-tiap muslim beristiqomah. Jadi bukan sunnah di masalah istiqomah wajib. Cuma karena tadi sistem yang tidak mendukung, maka kewajiban kita ini ya digugurkan oleh sistem itu. Dan kita merasa tidak ridho karena dizolimi oleh yang namanya sistem yang ada. Kalau kita ridho, kita bisa kafir. Kalau kita tidak ridho, kita menjadi orang beriman. Jadi kita tidak ridho kalau syariat Islam yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim atau istiqomah itu tidak diterapkan di negara kita. Kita tidak ridho sama sekali. Oleh karena itu ada firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau dia ridho dan suka dan mendukung, itu kafir. Tapi kalau tidak ridho, merasa tidak senang, bahkan kita marah boleh dan hal ini, maka kita masih menjadi orang yang beriman. Jadi di situ letaknya kehidupan kita harus bisa memilah-milah masalah akidah. Untuk itu ikhwafillah jamaah rahimahullah, di sini dikatakan, dijelaskan lagi tentang Rabbuna Allah. Jadi orang yang beristiqomah itu tidak boleh langsung beristiqomah, tapi yang harus diperbaiki adalah tentang akidah dan keimanannya. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Tuhan pencipta alam, kemudian memberikan rezeki kepada seluruh alam termasuk dalamnya manusia, dan yang mengatur alam semesta ini. Itu kata-kata Rabbuna Allah. Ini akidah, keimanan. Dan keimanan itu tidak cukup diucapkan di dalam lisan, tidak cukup diucapkan dalam lisan, akan tapi harus disertai dengan hati, harus disertai dengan perbuatan kita. Jadi kalau orang yang mengucapkan kami beriman itu belum tentu mereka yang benar. Kecuali kalau hatinya sudah yakin, benar-benar teguh keimanannya, lalu diaplikasikan juga dengan amal perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ini bukan hadis ya, perkataan Imam Syafi'i. Al-imanu aqdun fil qalbi. Iman ini tertambat di dalam hati. Wa iqrarun bilisan, kemudian menjadi ucapan di dalam lisan, diaplikasikan dengan ucapan lisan. Kemudian wa amalun bil arkan, dan menjadi perbuatan di dalam tubuh kita sehari-hari. Jadi ada 3 komponen yang tidak boleh dipisahkan: hati, ucapan, dan perbuatan harus sama. Itu orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah jamaah rahimahullah. Kemudian tadi dikatakan tatanazzalul malaikatu alla takhafu 'alaihim wa la tahzanu. Ketika kita atau setelah kita mengucapkan qaulu Rabbuna Allah yang disertai dengan hati, yang dilengkapi dengan amal perbuatan, maka malaikat-malaikat rahmat akan turun kepada kita di mana saja kita berada. Yang pertama mengucapkan alla takhafu 'alaihim, janganlah kamu merasa takut.
ketika kita syakaratul maut meninggal dunia tidak boleh takut. Karena di situ ada malaikat-malaikat yang menjadi pelindung. Dengan menjadi pelindung ketika kita meninggal dunia, itu kita ditalkin, diajarkan oleh ikhwan kita yang masih hidup dengan mengatakan la ilaha illallah. Dibantu lagi oleh malaikat rahmat mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang-orang yang sedang syakaratul maut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah, karena hadisnya menggunakan la ilaha illallah. Itu wajib. Sedangkan sunnahnya boleh Muhammadur Rasulullah. Cukup menggunakan la ilaha illallah. Lalu ada hadis, man kana akhiruhu bila ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang keberadaan akhir hayatnya, maksudnya sedang syakaratul, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti dia akan masuk surga. Ini jauh syarat daripada iman. Jauh syarat daripada iman karena itu dalam ilmu balaghah, kalau yang belajar bahasa Arab, itu ada jawab dakhala pasti memastikan. Jadi dengan kalimat tauhid ini akan memastikan seorang itu masuk surga. Namun kadar surganya beda-beda dan kapan masuknya berbeda-beda, tergantung daripada amal-amal yang lain. Kalau dia mempunyai dosa banyak dibandingkan amal solehnya, dia akan masuk neraka dulu. Tapi karena penghargaan ketika syahwat mengucapkan la ilaha, dia akan diangkat. Setelah dosanya habis diangkat dari neraka, dimasukkan dengan surga, dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Mu'tazilah dan Khawarij, kalau orang sudah masuk neraka ya selamat, meskipun orang Islam. Ini beda. Kalau dia masuk imannya, meskipun seberat zarah, seberat atom, setelah dosanya habis, dia itu dimasukkan dalam neraka, itu akan diangkat. Karena apa? Ada yang namanya keimanan, akan dimasukkan ke surga. Kata Nabi bahwa yakhruju minan nar man kana fi qalbihi imanun walau mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanannya, ada iman meskipun seberat zarah, seberat atom. Ini hadis Nabi. Yang ini ditolak oleh kelompok-kelompok yang tadi Khawarij dan Mu'tazilah, yang menganggap hadis ini hadis ahad, perawinya kurang daripada 10. Jadi kalau perawinya kurang 10 ditolak oleh mereka. Seperti azab kubur, itu perawinya kurang dari 10, maka ditolak oleh mereka. Mereka tidak percaya dengan azab kubur. Kalau kita wajib percaya. Jadi la takhafu alaihim, jangan kamu takut ketika menghadapi kematian. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati ketika kamu meninggalkan keturunan kamu yang masih hidup. Karena keturunan orang yang soleh itu akan dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kalau kita soleh, keturunan kita pun akan dijaga oleh mereka, para malaikat. Kemudian wabshirul jannata allati tu'adun. Wabshiru bil jannati allati tu'adun. Dan berilah kabar gembira
kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, "U'iddat lil muttaqin wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Tadi kembali orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqomah, teguh tetap pendirian di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi di dalam firman-Nya bahwa dikatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga ini kalian akan mendapatkan apa yang kalian baru inginkan. Jadi ketika kita di sana baru ingin, itu sudah didadakan apa yang kita inginkan tanpa susah payah, berbeda dengan di dunia. Harus usaha dulu, upaya dulu, seoptimal mungkin dengan jerih payah. Walakum ma tad'un, dan di surga itu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nuzulan ini merupakan kenikmatan min Ghafurir Rahim, yaitu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwafillah jamaah rahimahullah. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abi Umar, dari Ibnu Umar, wa Abi sama Abi Amrin waqila Ibnu Amr, Sufyan bin Abdullah. Nama aslinya Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah punya anak namanya Amr. Kayak saya kalau di Arab jarang disebut nama saya, namanya Abu Abdurrahman. Karena saya punya anak yang pertama laki-laki Abdurrahman. Jadi orang Arab kalau punya anak menyebutnya anaknya. Seperti Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud, namanya Abdullah. Karena Abdullah banyak disebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Jadi saya maksud sanad hadis ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah. Ini dalam bahasa Arab kalau daya tiga, tadinya Rasulullah menjadi Rasulullah. Seperti marhaban ya nurul aini, bukan ya nurul aini. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Itu dalam bahasa Arab jadi berubah. Karena daya bukan Rasulullah, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, qul li fil Islam, ajarkanlah aku tentang Islam. Qaulan, satu perkataan saja. La as'alu anhu ahadan. Yang pertanyaan ini, kata Tabi'in Sufyan, saya tidak akan pernah menanyakan kepada orang lain kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Saya tidak akan pernah menanyakan kepada orang lain kecuali kepada engkau. Jadi ini sahabat Nabi kalau ingin belajar ilmu itu kepada Rasulullah terlebih dahulu, baru kepada sahabat-sahabatnya. Maka Nabi menjawab, qal amantu billah tsumma istaqamu. Jadi
amantu billah tsumma istaqamu. Atau dan riwayat lain amantu billah tsumma istaqamu. Kamu beriman kepada Allah kemudian beristiqamah. Tadi kalau kita bicara istiqamah berarti orang tersebut ya, teguh pendirian di dalam menjalankan syariat Allah secara terus-menerus, secara kontinu. Jadi bukan musiman. Tsumma istaqamu, kemudian beristiqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di sini Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, amantu billah kama umirtu. Anda harus beriman kepada Allah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan bentuk wajib. Jadi qala ulama, berkata para ulama, anna hadzal amr, bahwasanya perintah ini ada yujabu ala kulli muslimin, merupakan wajib bagi tiap-tiap muslimin. Tiap-tiap muslimnya bagaimana? Jadi al-muslimun al-mu'minun, orang-orang muslim yang beriman. Karena banyak orang-orang muslim yang imannya tidak benar, maka tidak dipanggil oleh ayat ini. Seperti orang yang berpuasa yang dipanggil bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Orang jihad bisa bilang bukan orang Islam, tapi orang-orang yang beriman. Jadi inilah merupakan jenis pada firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ikhwafillah jamaah di dalam tafsir lain yang dimaksud dengan amantu billah, beriman kepada Allah, yashtamilul iman bi rububiyah wa bil uluhiyah wa bil asma was sifat wa bil ahkam wa ghairi dzalik. Jadi orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah mencakup atau meliputi terhadap kita beriman terhadap rububiyah Allah. Yang tadi katakan rububiyah itu rububiyah Allah, tentang penciptaan Allah, pemberi rezeki Allah, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman yakin. Seperti orang yang mengatakan bahwa umat Islam gara-gara percaya dengan takdir itu mundur. Takdir kan rububiyah Allah, artinya perbuatan Allah. Khairihi wa syarrihi min Allah, baik dan buruknya itu sumbernya dari Allah. Kalau orang tidak percaya dengan takdir, ya dia menjadi kafir karena tidak percaya dengan rububiyah Allah. Itu hati-hati. Waktu tahun 90, ya tahun 90 saya masih di Saudi, ada kabar bahwa ada seorang ulama di Indonesia yang mengatakan bahwa gara-gara umat Islam percaya dengan takdir maka tidak maju. Jadi tidak maju ini. Padahal para sahabat lebih Nabi Muhammad SAW itu percaya dengan adanya takdir. Itu harus kita hati-hati ketika mengucapkan masalah-masalah rububiyah. Atau ketika kita kena musibah sudah yang lalu,
Kemudian kita mengatakan kalau seandainya tadi tidak begini dan begitu, musibah tidak akan datang. Tidak boleh. Seandainya saya tidak berbuat seperti, maka tidak akan dapat musibah. Tidak boleh. Yang ada dibolehkan qadarullah. Ini sudah merupakan takdir Allah. Jadi tidak boleh kita mengelak sesuatu yang sudah terjadi. Berbeda yang belum terjadi. Namanya Allah. Seperti ini ucapan. Seandainya kaya, saya ingin berhaji. Seandainya kaya, saya ingin bersedekah. Diniatkan dan ikhlasan hati, itu boleh. Mengucapkan seperti itu dengan dorongan hati, seandainya dia tidak melakukan, tidak terjadi naik haji, tidak terjadi bersedekah, mereka sudah mendapat pahala niat dan ucapannya. Kalau yang akan datang, tapi kalau yang sudah terlanjur, sudah terjadi, tidak boleh mengatakan seandainya saja. Ini bagian kita beriman kepada Allah yang terkait dengan rububiyah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua meliputi daripada uluhiyah Allah. Tadi katakan uluhiyah Allah adalah perbuatan kita semuanya itu hanya dipersembahkan, diperuntukkan kepada Allah. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah bukan mahdhah. Salat untuk Allah, puasa untuk Allah, haji untuk Allah, umrah untuk Allah, bersedekah karena Allah, dan semua itu karena Allah, karena Allah. Itu disebut namanya tauhidul uluhiyah. Kalau yang pertama tadi tauhidul rububiyah, bertauhid dengan rububiyah Allah. Yang kedua bertauhid dengan uluhiyah Allah. Mengenai uluhiyah Allah ini ada dua persyaratan supaya peribadatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya ketika kita menunaikan ibadah kepada Allah harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima, percuma. Dan ikhlas ini perlu namanya latihan dan training. Tarbiyah perlu. Kata Imam Ghazali, orang yang ikhlas itu seperti orang yang membuat kotoran, tidak diingat-ingat. Setelah kita bersedekah, tidak diingat-ingat usaha sedekah sekian saya tidak boleh. Namanya ikhlas. Kata Imam Ghazali, itu demikian. Kemudian beliau menambahkan orang yang ikhlas ini adalah orang yang ketika mendapatkan sesuatu kenikmatan tidak terlalu bangga dan sombong. Dan ketika mendapat kesulitan, dia tidak pernah berputus asa, tetap optimis untuk mencarikan solusi jalan keluar. Itu namanya orang ikhlas. Beliau ini adalah ulama yang ahli filsafat, sebagai ulama yang ahli filsafat. Ada pro dan kontra di kalangan kaum muslimin. Ada yang setuju dengan fatwa beliau, ada juga yang tidak setuju dengan fatwa beliau. Itu sudah menjadi sunnatullah. Khilafiyah dalam pemandangan para ulama itu wajar-wajar saja. Yang penting kita jangan mencela satu dengan yang lain, karena kita bukan ulama, kita itu orang awam. Ikhwafillah jamaah rahimahullah. Tentang uluhiyah ini, realisasi daripada qaul Rabbana Allah itu adalah di dalam doa istiftah kita ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah
Ini yang kita panjatkan doa ketika istiftah, pembukaan sholat. Jadi semuanya untuk Allah. Kalau memang semuanya untuk Allah, istilah dari ikhlas karena Allah, itu semuanya akan ringan dilakukan. Tapi kalau niatnya untuk Allah tapi tidak disertai dengan ikhlas, berat. Makanya dalam hal ini para ulama memilah-milah. Kita beribadah yang pertama ibadah karena Allah. Ibadah karena Allah. Yang kedua ibadah karena menjalankan perintah Allah. Yang ketiga beribadah karena ikhlas kepada Allah. Ada tiga. Karena Allah, menjalankan perintah Allah, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah meliputi daripada tauhid asma wa sifat. Kita harus meyakini bahwa semua nama-nama Allah itu adalah baik, tidak ada yang jelek. Dan kita wajib meniru terhadap nama-nama yang baik itu. Seperti kata-kata Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Maka kita harus meniru. Jadilah kita menjadi orang suka memberikan sesuatu, mengasihi. Jangan kita kebiasaan menjadi orang dikasih, ya, menjadi orang yang pengasih. Kayak Ustaz ini sekarang lagi mengasih ceramah, namanya pengasih. Kemudian terkadang dikasih rezeki oleh Allah melalui jamaah, itu adalah pengasih dari Allah kepada kita. Ya karena kita semuanya rezeki dari Allah, cuma pelatanannya adalah manusia. Kalau kita ngasihnya itu ikhlas karena Allah, maka akan dibalas oleh Allah dengan 700 ganda, bahkan lebih dari itu. Jadi invest untuk akhirat itu yang disediakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf kayak memberikan membantu kehidupan para ustaz, para kiai, para santri dan orang-orang miskin yang membutuhkan itu adalah merupakan realisasi daripada pemberian Allah kepada kita. Sebagai syukur kita kepada Allah, maka kita berikan lagi. Ini adalah menjabarkan, mengaplikasikan daripada sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman. Berikutnya mengenai Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka kita diwajibkan untuk menyayangi keluarga yang pertama. Anak istri perlu disayang. Kemudian karib kerabat, handai tolak, dan terhadap sesama muslim. Jadi Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kufar walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah sangat tegas kepada orang-orang kafir dan amat kasayang sesama mereka orang-orang beriman. Ini sifat Ar-Rahim dan yang lain. Sekali lagi, mari kita ya, meniru nama-nama Allah yang husna, yang baik. Kalau untuk mengamalkan secara sempurna kayak Allah tidak bisa, hanya meniru. Ya. Makanya dalam salah satu hadis, orang yang membaca, menghafal dan mengamalkan